Atau fakta, vaksin sebabkan radang otak pada bayi. Nah, ini Wah, ini gimana memang nih Mas Hasil? Karena saya juga nyobain nih, maksudnya memang ada juga masih banyak kamu juga nyobain sih. ya? Masih ya, yang Lagi terakhir punya ini. bayi nih. Masih punya bayi. Masih dan emang masih jalanin beberapa vaksin juga ke Ya, depannya. jadi informasi ini itu beredar di Facebook ya, yang menyebutkan anaknya meninggal. Sebentar, bukan meninggal, radang. Bentar, kita baca dulu deh. Salah suntik vaksin bayi di Bekasi alami radang otak. Nah, radang otak ya. Jadi setelah vaksin dia mengeluhkan radang otak. Nah, dia cerita lah jadwal suntik campak tapi petugas malah menyuntikkan vaksin DPT dan seterusnya. Kemudian diperiksa oleh Komite Nasional PP KIPI dan Dinkes masih terus menyelidiki keterkaitan medis kesalahan prosedur tersebut. Nah, kemudian akun ini kemudian di status tersebut yang dibikin oleh seorang ibu rumah tangga atau di sebuah grup, kemudian dikasih narasi kala kepercayaan berujung nistapa, bayi 9 bulan jadi korban kelalaian salah suntik vaksin mengancam nyawa. Dan itu postingan ditambah narasi vaksin itu mengancam nyawa. Nah, kemudian kita coba telusuri informasi ini. Apakah benar vaksin itu membuat radang otak gitu ya? Kalau saya sih nggak berhak untuk menjudge informasi ini, kecuali saya adalah memang orang yang berhak seperti dokter atau memang akademisi yang terkait dengan vaksin. Nah, hasilnya yang kami temukan itu salah satu dinas kesehatan Kota Bekasi, ini kan lokasinya di Bekasi. Jadi teman-teman media melakukan verifikasi ke dinas kesehatan Kota Bekasi, memang ada kasus penyuntikan vaksin. Itu kelalaian lah itu mah ya. Ya. Bukan efek sebenarnya dari si vaksin kan. Menyuntikan vaksinnya ada ganda dua kali. Namun kondisi radang otak yang dialami tersebut tidak berkaitan dengan vaksin. Iya. Karena hasil pemeriksaan atau uji klinisnya vaksin tersebut menurut para ahli ini atau dinas kesehatan itu tidak langsung menyebabkan radang otak. Dan Kepala Dinkes Bekasi Satya Sriwijayanti Anggraini menjelaskan hasil evaluasi bersama tim Komisi Daerah Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi KIPI Jawa Barat menyimpulkan penyuntikan vaksin ganda terjadi akibat pencatatan riwayat imunisasi yang tidak lengkap. Jadi imunisasinya ganda karena pencatatan yang tidak lengkap. Jadi dia mengakui ada imunisasi gandanya. Namun secara ilmiah pemberian vaksin ganda tidak menimbulkan efek samping berupa radang otak. Jadi Dinas Kesehatan atau Komite Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi menyimpulkan tidak ada hubungan vaksin ganda dengan radang otak. Itu kesimpulan dari KIPI ini. Jadi kutipannya kira-kira begini. Belum pernah ditemukan literatur yang menyatakan vaksin menyebabkan radang otak. Kemungkinan pasien sudah terpapar infeksi sebelumnya, tetapi belum terdeteksi. Vaksinasi hanya bertepatan dengan munculnya gejala penyakit itu. Indikasinya radang otak itu diperkirakan sudah ada pada pasien, tetapi belum terdeteksi. Sehingga vaksinasi bertepatan ketika radang otak itu keluar gitu ya, atau terdeteksi. Kaitan jadinya. Ya, dikaitin lah vaksinasi berhubungan dengan hal itu. Jadi kesimpulannya tim Komda PP KIPI Jawa Barat menyatakan tidak ditemukan hubungan sebab akibat antara penyuntikan vaksin dengan munculnya radang otak atau ensefalitis maupun meningitis. Tapi begitu. Yang yang lagi ramai berita itu yang menyuntikkan P2 kali itu bener ya? Yang mana? Yang ada kasus yang dia menyuntikkan 2 kali. Udah vaksin itu udah disuntikin, ternyata disuntikin lagi sama tugas puskesmasnya. Yang ini? Iya. Kalau dalam kasus ini yang diposting oleh Anggini ini
memang vaksinnya ganda. Iya, tapi Vaksinnya itu ganda. bukan penyebab. Tapi itu bukan radang penyebab otaknya. radang otaknya. Untuk fakta yang dia nyuntikan 2 kali itu bener ya? Benar. Benar. Di temuan dari Dinkes Bekasi itu benar, tapi bukan penyebab radang otak. Karena radang otak itu katanya sudah ada sebelumnya. Nah, ketika kasus ini ketika dia vaksin, radang otak itu muncul. Itu yang menjadi informasi ini menjadi ramai. Jadi sebaiknya deteksi dini ya, apakah anak kita, bayi kita itu mengalami kelainan atau penyakit radang otak, karena ini radang otak itu meningitis ya. Iya. Meningitis, nah, satu lagi ensefalitis. Sebaiknya lakukan pemeriksaan dini. Vaksin itu kan gunanya untuk mencegah, menambah imun ya, memperkuat imun untuk melawan virus penyakit itu. Jadi ketika penyakit itu sudah ada dalam tubuh kita, kemudian dimasukin imun gitu ya, ya semoga aja itu bisa melawan gitu ya. Oke, jadi soal vaksin yang menjadi penyebab bayi mengalami radang otak itu nggak valid hasilnya buat para ibu-ibu ya. Kalau memang tempat vaksinasinya tuh aman, terpercaya, di puskesmas itu sebenarnya aman sebenarnya untuk memberikan vaksin pada anak-anak kita. Saya juga nih punya bayi nih, masih jalani proses beberapa kali vaksinasi lagi kan. Ya memang ketika mau untuk vaksin itu saya bawel maksudnya untuk ngecek ini udah bener belum, ini vaksin yang sesuai buku, kan ada bukunya tuh, ada buku catatan vaksinasi ini, bayinya. Ini ya karena kita kan menjaga-jaga namanya kesalahan manusia ya, human error ya. Benar. Kita sebagai pasien itu harus kritis juga ya, proaktif juga untuk melakukan vaksinasi. Karena kan pernah juga ada kasus vaksin palsu kan yang terjadi pada waktu anakku masih vaksin itu. Salah satu klinik di dekat rumah itu ditemukan melakukan vaksin palsu kepada bayi gitu ya. Walaupun kemudian dicek itu bukan berbahaya karena yang disuntikan adalah cairan infus gitu ya. Nah, meski demikian itu jika barangnya palsu, anak-anak yang divaksin dengan barang palsu itu akhirnya tidak punya imun kan, nggak punya efek apa-apa. Nah itu jika dia kemudian terpapar penyakit yang dari vaksin itu risikonya tetap tinggi. Ya kalau saya sama istri sih kadang-kadang ya ngecek lagi tuh, ya apa vaksinnya, apa namanya kan biasanya ada botolnya tuh. Iya. Kita Dicek. ada keluarsanya atau apa, karena terus kayak pernah ada kasus juga kan di mana ya, di Bandung apa ya, soal ada anak sebenarnya mau cabut gigi doang tapi anestesinya berlebihan, si anak akhirnya meninggal tuh. Padahal cuma mau cabut gigi, apalah gigi yang anak kecil tuh, tapi karena kelalaian dari petugasnya, itu salah satu terpercaya juga, maksudnya klinik dokter gigi yang terpercaya juga kan, melakukan kelalaian kayak gitu kan. Ya kita semua hati-hati lah, kalau untuk anak pasti kan pengennya yang terbaik, aman ya. Jadi ya nggak salah juga kita bawel nih, kita mau nanya obatnya, mau lihat dulu botolnya, lihat kadaluarsanya kan. Kadang-kadang kita yang ngelos aja kan, jadi ya pada akhirnya ada hal-hal yang nggak diinginkan lah ke depannya itu. Tapi jangan sampai nggak divaksin ya, karena kayak meningitis itu kan bisa dilawan jika kemudian vaksinnya ada dalam tubuh kita ya. Artinya bakteri atau virus yang dilemahkan itu ketika ada dalam tubuh kita, imun kita muncul untuk melawannya gitu. Ya terlepas ada isu-isu di luar yang vaksin itu apanya ini yang permainan elit global, jual obat lah apa ya. Ya selagi vaksin itu memang bermanfaat buat kita, buat anak kita, ya ikutin aja lah, salah satu program pemerintah juga kan. Ini vaksin. Menurut sumber dari rumah sakit ya, di website beberapa rumah sakit, meningitis itu ada 2 disebabkan, ada dari bakteri, ada dari virus. Nah, artinya kalau dia dari bakteri atau virus, kalau dia virus artinya ada antivirus yang membunuhnya gitu ya. Jadi memang dalam kedokteran itu jika dia bakteri harus antibakteri yang membunuhnya, nggak bisa antivirus membunuh bakteri gitu ya. Jadi jika mengalami masalah pada anak sebaiknya konsultasikan ke dokter gitu ya.
Jangan kemudian menduga-duga gitu ya. Iya. Jadi Jangan sampai terlambat juga bawa ke vaksinasi, itu penting kon. Jangan sampai telat juga. Kan ada masa bukunya itu, ada ya, ada waktunya kan. Jadi istri paling tahu lah soal apa namanya jarak-jarak vaksin A, vaksin B, vaksin C sampai lengkap nanti. Tahu lah ya, anak saya tiga anak ya, 2 udah lengkap lah, yang ketiga nih mau nanti. Karena ya, pasti saya ikutin lengkap. meningitis ini berbahaya radang otak itu ketika apalagi kemudian anak dibawa perjalanan jauh gitu ya. Jadi dulu ada teman yang anaknya masih 5 bulan apa ya, melakukan perjalanan jauh, dia naik pesawat, ya masih di bawah setahun lah waktu itu. Nah baliknya sebulan 2 bulan radang otak gitu ya, meningitis gitu. Apanya? Kenapa? Nah indikasinya? waktu itu kata dokter, dokternya curiga ini habis perjalanan jauh bukan gitu ya. Iya, dia tahu di situ perjalanan jauh, habis perjalanan jauh memang dia demam gitu. Nah, ada kemungkinan infeksinya dari situ. Karena kita nggak tahu di pesawat itu atau di halte ataupun di terminal, ruang sempit, banyak orang. Banyak orang yang disinggahi oleh banyak orang yang salah satunya mungkin punya meningitis gitu ya. Betul. Nah, dia mungkin udah kebal gitu ya. Tapi bagi anak kecil, bayi itu dia belum punya imun gitu. Kalau belum lengkap iniannya kan Nah, vaksinnya. itu yang dia menduga perjalanan jauh itu berisiko kepada bayi. Nah, jika bayinya belum lengkap vaksinnya, sebaiknya jangan dulu dibawa ke tempat-tempat umum gitu ya. Karena berisiko dengan paparan penyakit gitu. Dari ketiga anak saya ini kalau mau jalan-jalan jauh nanti dulu mikir 1 tahun atau 2 tahun lah. Ya. Waktu itu saya jalan 1,5 tahun baru saya ajak jalan keluar tuh. Nah, apalagi ke ruang publik yang banyak disinggahi banyak orang dari luar ya negeri. kalau kita udah bisa kebal sama beberapa virus apa juga, kalau imun kita udah kuat mah ya insya Allah jauh dari penyakit kan. Karena anak bayi yang belum vaksin, yang imunitasnya belum. Iya, karena kuat, kan? Karena bayi itu tidak bisa ngomong saya akan lawan, nggak bisa. Oke, saya akan lakukan juga. Oke, yang kelima ini soal narasi vaksin sebabkan radang otak pada bayi itu hoax ya, hoax. Oke, udah 5 narasi liar yang kita kecrek sebagai narasi yang hoax, tidak terbukti faktanya, tidak terbukti kebenarannya, tapi udah kadung banyak orang juga yang percaya. Nah, jadi kita untuk meluruskan atau mengklarifikasinya lebih terkait isu-isu tersebut. Oke, sekian dulu Sobat Ainis dan pemirsa Trijaya Jakarta 1046 FM dalam program podcast viral. Ada WA nggak? Ada WA nggak? Ada WA bang? Wah. Cek nih, kali aja ada yang mau nitip minta dia nemu narasi nih. Iya. Bisa kita usulan masukin. Kita cek kan minggu depan. Cek, kita debang untuk minggu depan kita debang. Dan podcast viral tapi hoax ini, nah ini udah mau 100 episode nih Mas. Minggu depan kita udah 100 perayaan 100 episode podcast viral tapi keberasa ya dari 2023. Wow. Dari saya duduk di situ doang, apa yang nongol di depan mic ini nih, nggak terpikirkan menjadi host produser plus luar biasa. Tapi nanti di edisi spesial kita akan menghadirkan host terbaru kita lah. Ini bakal nanti ada kejutan nih. Membuat viral tapi hoax bakal makin ada kejutan. bakal makin menyebar di beberapa. Ada bang? Aduh, aku baca lagi. Wah, memang yang Jasa Agung tadi ada yang soal dia ngomenin aja nih ya, dari moga Pak Mahfud MD jadi Jaksa Agung. Amin. Trijaya nih, dia mengomentari yang bawah ya? Iya, apa yang bawah? Dia tadi mengomentari ini nih, moga Pak Mahfud MD jadi Jaksa Agung ya. Harapan dari pemirsa Sobat AI News ya sah-sah aja kalau emang niatnya memang pengen negara
atau negara kita kan jadi lebih baik terutama di persoalan penuntasan permasalahan hukum lah. Kasus korupsi terutama. Korupsi terutama, nggak ada tebang pilih, nggak ada hukum yang cuma tajam ke bawah tapi melempem ke atas. Nah, kita dukung nih mau polisian, mau ke KPK, mau ke jaksaan untuk memberantas korupsi sampai ke puncak-puncak tertingginya lah, orang-orang besarnya lah. Sekarang ini belum berapa tahun terakhir kan ya, paling yang ketangkap yang bawah-bawahnya. Sekarang kan udah menyentuh ke level menteri juga ada yang kena kan. Terus sekarang ke ex Jampitsus terseret masih disangkakan kan. Kita berharap ya bakal lebih baik lah ke depannya. Nah, kita dukung terus pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Oke, sekian dulu podcast Viral Tapi Hoax hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti, jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milah